Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello and welcome. Don't forget to like, share, and subscribe. Perkenalkan, nama saya Diki Pratama, kelas 11 MIPA 1, nomor absen 09. Pada video kali ini saya akan meresensi sebuah novel yang berjudul Laskar Pelangi. Baik, simak video selanjutnya. Yang pertama adalah identitas buku, judul Laskar Pelangi, penulis Andrea Hirata, penerbit Bentang Pustaka, tahun terbit 2005, jumlah halaman 529 halaman. Yang kedua adalah sinopsis. Novel ini berisi cerita perjuangan 10 orang anak yang ingin bersekolah di SD Muhammadiyah di Gantung, Belitung Timur. Perjalanan mereka untuk sekolah tidaklah mudah, di mana di awal cerita disebutkan jika SD tersebut tidak memiliki 10 orang murid, maka sekolah tersebut akan ditutup. Dan pada saat itu datanglah Harun bersama ibunya yang ingin mendaftar di sekolah tersebut. Keadaan ekonomi keluarga anak-anak dalam cerita ini sangat memprihatinkan. Bahkan orang tua mereka saja ragu untuk menyekolahkan anaknya dan lebih memilih anaknya menjadi seorang kuli demi membantu keadaan ekonomi keluarga. Dengan keadaan gedung sekolah yang hampir roboh dan sering bocor, serta sering dijadikan kandang untuk hewan ternak, Ikal dan kawan-kawannya tetap semangat di sekolah yang hampir roboh inilah mereka mendapat pengalaman berharga dan langkah awal menuju tujuan mereka. Dari sinilah perjalanan mereka dimulai. Di sekolah tersebut mereka dibimbing oleh 2 orang luar biasa, yaitu Pak Hafan yang menjabat sebagai kepala sekolah sekaligus guru, dan Bu Muslimah atau yang biasa dipanggil Bu Mus yang merupakan guru sekaligus orang yang memberi nama Laskar Pelangi kepada 10 anak tersebut. Keadaan sekolah yang tidak memungkinkan untuk dijadikan tempat belajar tidak membuat mereka patah semangat. Semangat mereka sangat tinggi untuk mendapatkan pendidikan, seperti Lintang yang harus menempuh jarak 40 km dari rumah ke sekolah dengan sepedanya dan sering dihadang oleh seekor buaya besar. Begitu juga dengan anak-anak lain yang tetap semangat dengan segala keterbatasan mereka. Jalan cerita dalam novel ini juga sangat berliku, seperti ayah Lintang yang meninggal sehingga membuat anak jenius didikan alam tersebut berhenti sekolah, dan Bintang yang harus melanjutkan sekolahnya di luar kota dan meninggalkan kampung halaman. Novel ini juga memberikan pelajaran yang berarti bahwa rasa ingin tahu serta semangat juang yang tinggi mampu mengalahkan segala keterbatasan dan rintangan. Seperti halnya Mahar yang memimpin sekolahnya memenangkan lomba karnaval 17 Agustus dengan atribut yang seadanya, atau Lintang, Ikal, dan Sarah yang mampu memenangkan lomba cerdas cermat dan berdebat dengan Dr. Zulfikar yang terkenal memiliki otak yang cerdas. Kemudian yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan buku. Yang pertama adalah kelebihan. 1. Memiliki jalan cerita yang sangat menarik dengan kalimat yang mudah dipahami. 2. Memiliki banyak pesan moral yang dapat diaplikasikan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kekurangan. Yang pertama adalah memiliki jumlah halaman yang sangat banyak hingga membuat sebagian orang bosan untuk membacanya. Yang kedua, terdapat istilah-istilah yang jarang diketahui oleh pembaca sehingga membuat pembaca bingung dan tidak dapat glorasium pada halaman istilah asing tersebut. Kemudian yang keempat adalah hal menarik. Menurut saya bagian ini adalah bagian paling menarik, yaitu pada bab 30 yang berjudul Elvis Has Left the Building. Pada bab ini diceritakan bagaimana sedihnya perpisahan Lintang dan teman-temannya. Perpisahan itu diawali dengan Lintang yang tidak masuk sekolah selama beberapa hari, yang membuat Bu Mus dan kawan-kawannya khawatir dengan keadaannya. Dan akhirnya beberapa hari kemudian Bu Mus mendapat kiriman surat dari Lintang yang berbunyi, "Ibunda Guru, ayahku telah meninggal, besok aku akan ke sekolah. Salamku, Lintang." Setelah mendapat surat itu, seketika sontak seisi kelas menjadi sangat sedih karena akan berpisah dengan murid terpintar di sekolah SD Muhammadiyah tersebut yang sudah bersama selama 9 tahun. Perpisahan itu terjadi bukan dari keinginan Lintang, namun takdirlah yang menentukan, karena ayahnya meninggal, sehingga ia harus menggantikan posisi ayahnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Saya merekomendasikan buku Laskar Pelangi ini untuk setiap kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak, orang dewasa, orang tua, bahkan pemerintah, terutama di bidang pendidikan.
Menurut saya cerita dalam novel ini sangat inspiratif. Bagaimana perjuangan anak-anak dalam cerita ini dalam menempuh pendidikan yang penuh rintangan. Novel ini juga terdapat pesan moral bagi kehidupan kita. Karena dengan bagaimana kita mensyukuri apa yang kita miliki dan memanfaatkan yang ada dengan sebaik mungkin. Dan juga salah satu kalimat favorit saya dalam cerita ini adalah, hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan menerima sebanyak-banyaknya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat kepada kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.